Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penganggaran publik mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya perkenalkan, berikut ini anggota kelompok kami ada Asa Salihan, ada Via Mariama, ada Jahwa Rismalita, ada Adinda Ariantini dan Zahra Rismalita. Poin materi yang akan kami sampaikan diantaranya ada teori penganggaran publik, sistem penganggaran publik, teknik pendekatan penganggaran publik, perkembangan anggaran sektor publik, penganggaran publik di negara maju dan berkembang, serta implementasi pembaharuan di negara-negara berkembang. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan anggaran publik? Anggaran sektor publik merupakan suatu instrumen perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik yang ditandai adanya penentuan visi misi, tujuan, sasaran, dan target organisasi publik, serta adanya penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada karakteristik penganggaran publik, ada 5 diantaranya. Yang pertama, anggaran yang dinyatakan dalam satu dan satuan keuangan, lalu anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun, lalu ada anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Lalu ada usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Lalu yang terakhir ada anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada siklus penganggaran publik. Dalam siklus penganggaran publik terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, penetapan prosedur dan tim penganggaran yang terkait. Lalu dilanjut oleh penetapan dokumen standar harga, lalu penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran, dilanjut dengan rekapitulasi kertas kerja, lalu ada pembahasan perubahan belanja dan penyesuaian draft anggaran, pendapatan dan belanja. Yang terakhir ada penetapan anggaran, pendapatan dan belanja. Nah, anggaran publik ini juga dibagi menjadi 2 jenis loh. Yang pertama ada anggaran operasional dan yang kedua ada anggaran modal. Apa sih anggaran operasional? Anggaran operasional ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, misalnya adalah belanja rutin atau recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Lalu ada pun anggaran modal. Anggaran modal ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Alsya. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penganggaran publik. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetaire pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Lalu yang ketiga, keutuhan anggaran semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Selanjutnya, non-dictionary appropriation, jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip penganggaran publik yang selanjutnya adalah periodik anggaran merupakan suatu proses yang periodik, artinya dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Selanjutnya, akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Selanjutnya, jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir, diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya adalah sistem penganggaran publik. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah: yang pertama ada traditional budgeting system, yang kedua ada performance budgeting system,
Yang ketiga ada Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Yang keempat ada Line Item Budgeting. Kelima ada Incremental Budgeting. Dan terakhir ada Zero Based Budgeting System. Sistem pertama adalah Traditional Budgeting System. Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang kedua, ada performance-based budgeting. Performance-based budgeting merupakan anggaran yang berorientasi pada kinerja dengan menilai pencapaian keluaran atau hasil. Dalam menggunakan pendekatan ini, tujuannya agar anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif. Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengenai Planning Programming Budgeting System atau bisa disebut dengan PPBS. Nah, PPBS ini merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan juga program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber ekonomi yang lain. Nah, adapun komponen pokok dalam PPBS meliputi analisis, program, struktur program, bentuk anggaran, rencana tindakan, dan juga sistem informasi. Berikutnya, line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan dari mana dana berasal atau pos-pos penerimaan dan untuk apa dana tersebut digunakan, yaitu pos-pos pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item didasari adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksud untuk mengontrol pengeluaran. Berikutnya yaitu incremental budgeting adalah sistem anggaran berjalan dan mendapatkan yang memungkinkan revisi selama 1 tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahunan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, jumlah item-item anggaran suatu tahun anggaran ditentukan dengan penambahan atau mengurangi jumlah anggaran tahun sebelumnya dengan suatu margin tertentu. Zero Based Budgeting System merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program akan dikembangkan dalam visi tahunan yang bersangkutan. Nah, langkah menyusun JBB ini, yang pertama, mengidentifikasi unit keputusan. Yang kedua, membangun paket keputusan. Dan yang ketiga, mereview peringkat paket keputusan. Berikutnya, mengenai teknik atau pendekatan penganggaran publik. Yang pertama, yaitu pendekatan fungsional. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran yang ditanggung seluruhnya. Maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan jika yang ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif. Yang kedua, yaitu pendekatan pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, anggaran merupakan kumpulan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan gabungan dari unsur-unsur disiplin, ilmu ekonomi, politik, psikolog, dan administrasi publik. Akibatnya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni. Yang ketiga, pendekatan psikolog atau motivasi. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikolog atau motivasi ini bukan saja ilmu yang membahas tentang kewajiban manusia saja, namun secara luas, ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyelesaian pegawai, evaluasi kerja pegawai, pelatihan, kepemimpinan, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang berikutnya yaitu yang keempat, pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Menurut Soraya A. Afif, manajemen program ekosistem wahana lingkungan hidup, setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang
ditanggung oleh masyarakat, yaitu ada damage cost mengenai biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah. Yang kedua yaitu biaya ekonomi dan juga sosial dalam kaitan dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga dan mengurangi tingkat pencemaran. Yang keempat, biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perancangan, dan juga pengelolaan. Selanjutnya ada teknik atau pendekatan penganggaran publik. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Kerangka berpikir dari System of National Account telah merekomendasikan pandangan karakter anggaran berikut. 1. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik. 2. Diawali dengan batasan kemampuan organisasi menanggung pengeluaran yang ditanggung seluruhnya, maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan, jika yang ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif. Kedua, ada pendekatan pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, anggaran merupakan kumpulan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Akibatnya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni. Yang ketiga, ada pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi atau motivasi bukan saja ilmu yang membahas tentang kewajiban manusia saja, namun secara luas, ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyelesaian pegawai, evaluasi kerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikolog organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikolog industri ataupun konsumen. Semua bidang tersebut akan sangat membantu dalam pencapaian organisasi. Yang keempat, ada pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Menurut Soraya A. Afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup, setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu 1. Damage cost, 2. Avoidance cost, 3. Abandonment cost, 4. Transaction cost. Sementara itu, pengelompokan biaya lingkungan dikemukakan juga oleh White and Savage 1995, yakni 1. Conventional company cost, 2. Less tangible items, 3. External cost. Selanjutnya ada penganggaran publik di negara maju, yang melibatkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran yang sangat terstruktur dan transparan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penganggaran publik di negara maju. Menurut langkah penyusunan ZBB, negara maju memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah yang menjadi dasar perencanaan anggaran, program, dan agenda kegiatan, disusun berdasarkan visi dan misi presiden serta tujuan pembangunan nasional. Penganggaran dilakukan dengan memperhatikan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Anggaran pendapatan dan belanja negara disusun setiap tahun dengan transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga sesuai dengan tanggung jawabnya. Output yang dihasilkan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penurunan kemiskinan. Implementasi pembaruan di negara-negara berkembang juga merupakan upaya merespons tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja serta efisiensi pemerintahan. Tujuannya agar terciptanya perubahan positif dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Berbagai inisiatif pembaruan dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Ada beberapa contoh implementasi pembaruan di negara berkembang. Yang pertama, ada reformasi administrasi publik, upaya untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan administrasi publik. Contohnya, pemerintah Malaysia melaksanakan reformasi administrasi publik dan dengan memperkenalkan sistem e-perkhidmatan atau e-service untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara online. Hal ini membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, ada pemberantasan korupsi. Upaya untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Contohnya, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menangani kasus korupsi di sektor publik. Langkah ini menjadi contoh implementasi pembaruan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, ada peningkatan layanan publik. Meningkatkan kualitas layanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah India meluncurkan program Digital India untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik melalui platform digital. Inisiatif ini membantu mempercepat proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Yang keempat, ada meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Ini meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Contohnya, pemerintah Kenya menerapkan inisiatif Open Data untuk mempublikasikan data dan informasi pemerintah secara terbuka kepada masyarakat. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan publik. Yang kelima, ada peningkatan kapasitas institusi. Menguatkan kapasitas institusi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan. Contohnya, pemerintah Rwanda bekerja sama dengan lembaga donor dan mitra internasional untuk meningkatkan kemampuan staf pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan. Pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Penganggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Siklus penganggarannya terbagi menjadi 4 siklus, yaitu siklus persiapan, siklus ratifikasi, siklus implementasi, dan siklus pelaporan. Dan evaluasi. Jenis penganggaran sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu anggaran Jenis penganggaran sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan kendaraan, perabot, dan sebagainya. Selanjutnya ada anggaran publik di negara maju. Yang pertama, anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan dan evaluasi kinerja program. Contohnya, pemerintah Jerman menggunakan anggaran berbasis kinerja untuk mengalokasikan sumber daya
berdasarkan kinerja program dan hasil yang diharapkan. Mereka mengevaluasi efektivitas program secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Yang kedua, ada anggaran partisipatif, melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Contohnya, pemerintah Swedia menerapkan anggaran partisipatif di tingkat lokal, di mana warga dapat memberikan masukan dan memilih program-program yang dianggap penting untuk didanai. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Yang ketiga, ada anggaran berbasis program, mengalokasikan sumber daya berdasarkan program-program pemerintah. Contohnya, pemerintah Norwegia menggunakan anggaran berbasis program untuk mengontrol pengeluaran publik dan meningkatkan akuntabilitas program. Mereka mengalokasikan dana sesuai dengan program-program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif. Yang keempat, ada teknologi dalam penganggaran. Ini pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran publik. Contohnya, pemerintah Inggris mengembangkan sistem penganggaran berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan real-time atas penggunaan dana publik dengan menggunakan platform online. Masyarakat dapat mengakses informasi keuangan pemerintah secara lebih mudah dan transparan. Dan terakhir, ada evaluasi dan audit independen, melibatkan lembaga independen untuk mengevaluasi kinerja program dan kebijakan keuangan publik. Contohnya, pemerintah Amerika Serikat memiliki Government Accountability Office atau GAO yang bertanggung jawab untuk melakukan audit independen terhadap pengelolaan keuangan publik. Hasil audit ini digunakan untuk memperbaiki sistem anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, ada anggaran publik di negara berkembang. Yang pertama, ada anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan kinerja dan hasil program. Contohnya, pemerintah Swedia menerapkan anggaran berbasis kinerja untuk memprioritaskan program-program yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Mereka mengukur kinerja melalui indikator yang terukur dan mengalokasikan dana berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat dalam anggaran. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, pemerintah Indonesia meluncurkan program anggaran partisipatif di tingkat lokal di mana warga dapat memberikan masukan dan memilih program-program prioritas untuk didanai. Hal ini membantu meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas institut. Menguatkan kapasitas institut pemerintah dan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Contohnya, pemerintah Kenya bekerja sama dengan lembaga donor dan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah dalam manajemen keuangan publik. Pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik untuk mengurangi risiko korupsi.
Contohnya, pemerintah Ghana membentuk lembaga ombudsman keuangan dan melakukan audit independen secara teratur untuk memastikan penggunaan dana publik yang tepat dan akuntabel. Langkah ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima ada pemanfaatan teknologi. Ini menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran publik. Contohnya, pemerintah India mengembangkan platform online untuk monitoring dan pelaporan anggaran publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi keuangan pemerintah secara real-time dan memberikan masukan langsung terkait penggunaan dana publik. Selanjutnya ada implementasi pembaharuan di negara-negara berkembang. Implementasi pembaruan di negara berkembang melibatkan upaya untuk memperbaiki sistem, proses, dan kebijakan yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh implementasi pembaharuan di negara berkembang. Yang pertama ada pemerintahan elektronik. Negara-negara berkembang mengadopsi e-government untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Yang kedua ada reforma agraria, reformasi pertanahan. Negara-negara berkembang berupaya mengatasi ketidaksetaraan lahan dan memperbaiki distribusi tanah. Selanjutnya ada implementasi pembaruan di negara-negara berkembang. Yang pertama ada e-government, pemerintah elektronik. Negara-negara berkembang mengadopsi e-government untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Contohnya, penerapan sistem pendaftaran online untuk layanan administrasi, pembayaran pajak elektronik, dan pelaporan kejadian kriminal secara daring. Yang kedua ada reforma agraria atau reformasi pertanahan. Negara-negara berkembang berupaya mengatasi ketidaksetaraan lahan dan memperbaiki distribusi tanah. Contohnya, pembagian lahan secara adil kepada petani kecil, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan pembaruan hukum pertanahan. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur. Negara-negara berkembang membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, program beasiswa, pembangunan sekolah, dan penyediaan layanan kesehatan dasar. Yang kelima, ada pengelolaan lingkungan. Negara-negara berkembang mengadopsi kebijakan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Contohnya, pengelolaan hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan energi terbarukan. Implementasi pembaruan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun tantangan yang dihadapi beragam, upaya ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang.